sejarah politik Eropa akan mencatat momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, dijadwalkan akan mulai menjalani hukuman penjara di Paris pada 21 Oktober mendatang. Pria berusia 70 tahun ini, yang memimpin Prancis dari 2007 hingga 2012, divonis 5 tahun penjara atas tuduhan konspirasi kriminal. Sarkozy akan menjadi pemimpin Prancis pasca Perang Pertama dan mantan kepala negara Uni Eropa pertama yang dipenjara. Hukuman ini terkait dengan skema pendanaan pencalonan presidennya pada tahun 2007, yang melibatkan mendiang diktator Libya, Muammar Gaddafi. Bagaimana detail skema konspirasi ini? Dan bagaimana nasib banding Sarkozy di tengah statusnya sebagai tahanan? Mari kita bedah kasus bersejarah ini. Kasus dan hukuman yang menjerat. 1. Konspirasi kriminal dengan Libya. Dakwaan utama, Sarkozy divonis bersalah atas konspirasi kriminal terkait pendanaan ilegal kampanye presidennya tahun 2007. Skema rahasia, jaksa penuntut berpendapat bahwa Sarkozy dan para ajudannya membuat kesepakatan dengan Muammar Gaddafi pada tahun 2005 untuk mendanai secara ilegal upaya pemilu Sarkozy 2 tahun kemudian. Imbalan, sebagai imbalannya, Gaddafi dijanjikan bantuan untuk memulihkan citra internasionalnya setelah Libya disalahkan atas pengeboman 2 pesawat pada 1988 dan 1989. 2. Hukuman dan tempat penahanan. Putusan, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sarkozy. Hakim Ketua Natalia Gaffarino menyebut pelanggaran tersebut sangat serius, sehingga memerintahkan Sarkozy harus dipenjara. Lokasi, Sarkozy akan menjalani hukuman di penjara La Santé di Paris. Ia kemungkinan akan ditempatkan di unit khusus tahanan rentan atau ditahan di sel isolasi. Banding dan implikasi politik. 1. Proses hukum berjalan. Pembelaan, Sarkozy, yang telah membantah semua dakwaan, telah mengajukan banding atas putusan bersalahnya. Sidang ulang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Pengadilan Banding Paris memiliki waktu hingga 18 bulan untuk menangani kasus ini. Status tahanan, setelah dipenjara pada 21 Oktober, pengacara Sarkozy dapat mengajukan petisi ke pengadilan banding untuk pembebasannya. Namun, ia akan tetap ditahan kecuali jika diputuskan sebaliknya. 2. Momen bersejarah bagi Eropa. Keputusan ini menegaskan prinsip supremasi hukum di Prancis. Eksklusivitas. Sarkozy menjadi mantan kepala negara Uni Eropa pertama yang dipenjara, mengirimkan pesan kuat bahwa bahkan pemimpin tertinggi pun tidak kebal hukum. Meskipun ia telah tiba di kantor Kejaksaan Keuangan untuk mengetahui detail penahanannya, Sarkozy meninggalkan tempat itu 3/4 jam kemudian tanpa berkomentar, menunjukkan upaya timnya untuk menangani kasus ini serendah mungkin. Kasus Nicolas Sarkozy adalah kisah politik yang tragis, mengubah citra seorang pemimpin global menjadi narapidana. Ini menunjukkan kerentanan sistem politik terhadap pengaruh uang, bahkan dari rezim diktator asing. Keputusan untuk memenjarakan seorang mantan presiden adalah langkah yang sangat jarang dan signifikan, yang menguji kedalaman komitmen Prancis terhadap supremasi hukum. Mata dunia akan tertuju pada Paris, bukan hanya pada proses pemenjaraan Sarkozy, tetapi juga pada hasil sidang bandingnya. Menurut Anda, mengingat Sarkozy telah mengajukan banding, apakah ia seharusnya diberikan penangguhan penahanan, ataukah penahanan wajib diperlukan untuk menegaskan keseriusan kejahatan konspirasi kriminal ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk mengikuti perkembangan kasus hukum dan politik global, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.